Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, tahukan saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan pujian dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani, proskuneo, yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia yang mempunyai mulut
tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan, namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Yang pertama, penyembahan egosentris, yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Yang kedua, penyembah bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatannya bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tetapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tetapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia, yang memiliki arti truth dan juga verity, yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan, setidaknya ada dua hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita kembali dapat menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Dan yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, karena dari hati kita lah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Shalom Growth Center family. Shalom. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Boleh yang di belakang saya ajak maju ke depan. Isi bangku yang kosong di depannya supaya kita bisa lebih homi lagi. Sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Boleh saya undang maju ke depan yang di belakang. Boleh. Kita mulai ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebab kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Sebab Engkau Allah yang hebat Tuhan. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku sama-sama. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, kami mau menari untukmu Tuhan. Jesus, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama angkat tangan kita saudara. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Oh, yes, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, boleh sambil badannya digoyang ke kiri ke kanan, Bapak Ibu Saudara. Yes, sama-sama kita angkat tangan kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, sorakan haleluya. Haleluya. Yes. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Kau ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji Kau Tuhan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Wow God, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Sebab Engkau selalu baik buat hidup kami. Sampai di minggu terakhir Tuhan, di bulan pertama 2023, kami tetap rasakan kasih Tuhan yang gak pernah berubah, yang selalu ada buat setiap kami ya Tuhan. Sebab itu ya Bapa, sore hari ini kami mau naikkan segala pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Wow Lord. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Mari sambil angkat tanganmu saudara, sama-sama nyatakan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Biar segala pujian dan syukur kami bawa di hadapan-Mu. Mari sama-sama katakan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Engkau layak terima segala pujian Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau pemilik hidup kami, pemilik hidupku. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau yang awal dan akhir, yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari lebih lagi sama-sama nyatakan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, hanya bagimu Tuhan. Kuduslah namamu. Sebab Engkau layak, yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Mari mulai sembah Tuhan ya saudara. Mari mulai nyatakan ucapan syukurmu sore hari ini sama Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik, sebab Engkau
on, sing it, church. Dari segala Yesus, Kaulah pujian bagi. Mari bolehkah satu kali lagi saudara katakan, segala pujian dan syukur bagi. Wow Lord. Oh Rabaya Shireke Rabaya Mari ambil waktumu, saudara. Pribadi lepas pribadi. Hanya engkau dengan Tuhan. Hanya engkau dengan Roh Kudus. Ini waktu yang bebas untuk engkau berkata-kata sama Tuhan, saudara. Everything you want to say. Apapun yang mau engkau katakan sama Tuhan sore hari ini, saudara. Come on church. Syarabakarabaya, syararakarabaya, syaradakarabaya, rabakarabaya, horabaya, syakarababababaya, syarabakaraba, syarakarabaya, syarabakaraboya, syandiarabaya, karaba. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, syakarabakarabaya, rabaya, 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 rabaya. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan sore hari ini. Ora baba 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 baba. Syarada dada karaba baba 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 baba. Come Lord, come Holy Spirit. Come Lord, come Holy Spirit. Syarada karaba ya syarada karaba. Syarada ya rabu. Sharakarabaya shandiarabu. Jesus. Orabaya sharabakarabaya and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Yes, you are holy. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, and the angels
Bapa, Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Setiap kami ya Tuhan merasa luka Tuhan, merasa kekeringan ya Bapa. Tapi kami cari Engkau ya Tuhan. Kami terus Tuhan berpegang kepadamu ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa, bawa kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau kekuatan kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan kekudusan kami ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa, kami terus berseru Tuhan. Kami mencari wajah-Mu ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa, Sikara Bapa ya Rahman. Ya Aba, terima kasih Bapa di saat ini ya Tuhan. Kami ada Tuhan. Di saat kami terus Tuhan mau bawa korban syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Thank you Lord, thank you Lord ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami bersatu hati ya Tuhan. Kami bawa doa kami Tuhan ke Gembala Pembina Rohani kami Tuhan. Untuk Pastor Niko Tuhan beserta wakil-wakilnya yang ada ya Tuhan. Kau berkati Tuhan siap pelayanan Tuhan. Kau berkati kesehatan Tuhan, kekuatan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala lead pastor kami, Pastor Andi, Pastor Lia ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kuasa darah-Mu terus Tuhan. Ada perlindungan kuasa darah-Mu mengalir Tuhan setiap pelayanan yang ada Tuhan. Kau berkati setiap keluarga besarnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di pastor yang ada Tuhan. Pastor Monty, Pastor Doni, Pastor Timmy Tuhan. Kau berkati Tuhan, Pastor Billy ya Tuhan. Pastor Chandra Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan ada kesatuan hati Tuhan. Kau sertai setiap pelayanan yang ada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, Gembala kami Tuhan, Cross Center Bekasi ya Bapak. Untuk Kau Pastor Julius, Pastor Esther Tuhan, terus Tuhan dipakai dengan luar biasa Tuhan. Tuhan pakai Tuhan, urapan-Mu mengalir lebih lagi Bapak. Atas penyertaan-Mu lebih lagi Tuhan setiap pelayanannya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan setiap gereja Cross Center Jakarta, Manado, Bekasi Tuhan dipakai dengan luar biasa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa kota Bekasi Tuhan. Tuhan, kota Bekasi atas penyertaan-Mu Tuhan. Kota Bekasi Tuhan ada pemulihan terjadi Tuhan lebih lagi Tuhan. Pakai untuk kota Bekasi terus Tuhan. Ada damai sejahtera turun untuk kota Bekasi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk Indonesia ya Bapak. Indonesia Tuhan. Indonesia Tuhan ada kemuliaan-Mu terjadi. Indonesia ada di mata-Mu Bapak. Kami akan percaya setiap Indonesia Tuhan terus Tuhan dipakai dengan luar biasa Tuhan. Setiap pemerintahan, pemimpin Tuhan, kepresidenan yang ada Tuhan. Doakan lebih lagi Tuhan itu Indonesia Tuhan. Ada damai sejahtera turun itu Indonesia lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bolehkah satu kali lagi saudara kita sama-sama buka kedua belah tangan kita. Kita mau satu kali lagi sembah Tuhan ya saudara. Come on, come on. Sekeraba karabaya syaraba karabaya rabaya rabaya raba. Sekeraba baba baba ya syarada dada dada karabaya rabaya 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 raba. Horaba baba 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 ya syarada dada karabaya sekeraba raba 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 raba. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Come on, church, let's sing. All thrones and dominions,
biasa. Shalom. Shalom, Grow Silakan Center duduk. Bekasi. Ya, Shalom Grow Center Bekasi. Kami mau menyambut mungkin ada Bapak Ibu, teman-teman yang baru pertama kali beribadah bersama-sama di rumah ini. Bolehkah melambaikan tangannya? Adakah? Yeay, ada? Oke, belum ada. First time Baik. ada nih di tengah. Oh ada? Malu-malu. Oh malu-malu. Halo. Hai, Welcome halo. home. Ya nanti bisa mengisi Hello Card yang diberikan oleh usher kami. Nanti akan bisa ditukarkan dengan souvenir. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan kita yang terbaik. Persembahan dapat diberikan secara tunai dengan amplop yang sudah Bapak Ibu terima di depan. Atau bisa juga melalui QR Code yang ada di depan kursi Bapak Ibu sekalian. Mari yang siap memberi sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat setiap berkat Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan kami tahu di hari-hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Walaupun Tuhan dunia berkata akan terjadi resesi Tuhan, kami gak bisa mengelakkan hal itu, tapi kami percaya Engkau Allah penyedia buat setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Malam hari ini Tuhan kami mau berikan persembahan kami yang terbaik. Biar setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan berkati lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan ucapan syukur dan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya sampaikan pengumuman berikutnya ada Bible Study besok hari Senin 30 Januari tahun 2023 jam 7:30 malam dengan pembicara Pastor Montezuma. Ini melalui aplikasi Zoom online dan untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi WA seperti yang tertera di layar. Berikutnya ada kelas KOM 100 cara online juga. Wow. Tahun ini, puji Tuhan nih masih online ya. Puji Tuhan. KOM 100 setiap hari Minggu mulai 5 Februari jam 2 siang. Bagi jemaat yang rindu untuk tetap belajar dapat mendaftarkan nama dan nomor WA ke nomor yang tertera di layar atau langsung ke GC Info di depan nanti ketika pulang ya. Berikutnya akan dibuka kelas bimbingan pranikah GBI Gandaria City juga secara online yang diadakan seminggu sekali setiap hari Rabu dan mulai hari Rabu tanggal 1 Februari. Wah, hari Rabu minggu ini ya. Bagi pasangan yang akan menikah atau diteguhkan wajib mengikuti kelas BP. Kelas BP juga terbuka bagi pasangan-pasangan yang telah menikah yang rindu untuk belajar lebih lagi atau belum pernah mengikuti kelas BPN sebelumnya. Kita ikut? Kita sudah ikut. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi WA seperti yang tertera di layar. Ya, dan semua informasi seputar kegiatan Grow Center Bekasi, Bapak Ibu bisa follow IG kami di Grow Center Bekasi. Kemudian ibadah minggu depan masih dilaksanakan 2 kali ibadah di tempat ini, yaitu di jam 10.30 yang juga disertai ibadah anak atau Grow Children, dan jam 4 sore seperti sore ini tanpa Grow Children. Ya. Oke. Siap. Demikian pengumuman. Siapkan untuk mendengarkan firman. Iya. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Grow Center Family yang saya kasihi. Februari 2023 adalah waktunya kita untuk memberikan My Best Seed 2023, benih terbaikku 2023. Dan saya percaya tahun ini kita mendapatkan Build 2023, membangun 2023, membangun komunitas untuk bangkit dan menjadi pemenang. Satu kata mengenai buah yang terbaik, benih yang terbaik adalah kita memberikan sesuatu yang kita cintai. Bahkan di bahasa Inggris daripada Amsal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan hormati Tuhan, honor God with everything you own. Dengan semua yang kita punya, give him the first and the best. Berikan kepada dia yang pertama dan yang terbaik. Dan saya percaya seperti Abraham memberikan Ishak anaknya.
For God so loved the world, bahkan Bapak sendiri memberikan bagaimana dia memberikan sesuatu yang dia cintai. Sebagai gereja komunitas yang juga belajar value of maturity, kedewasaan. Mari kita melakukan sepanjang bulan Februari ini. Mulai minggu pertama sampai minggu terakhir. Anda bisa memberikan your best seed, benih yang terbaik. Satu yang kita tahu susah, sakit, tapi kita memberi untuk yang kita cintai dan yang dicintai. Terima kasih untuk semua generosity untuk komunitas ini. Dan kita looking forward 2023 Growth Center akan menjadi bagian menyelesaikan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati My Best Seed 2023. God bless you. Haleluya. Shalom, shalom Growth Center. Shalom. Hari ini tadi deg-degan banget loh. Kenapa deg-degannya? Tadi ada yang mirip sama saya, tadi jadi WL hari ini. Yuk kasih tepuk tangan buat Chandro, yuk keren banget hari ini. Dua lagu. Dan ada siapa satu lagi? Singer yang The baru. First hari ini. Singer kita. Sebut namanya. Resti. Resti. Dan percaya deg-degan mereka pasti akan selesai setelah ibadah ini. Karena akan ada deg-degan lagi di lain hari. Dan hari ini yuk boleh sama-sama kan kita bangkit berdiri saudara. Bangkit berdiri. Growth Center Bekasi punya tagline, Anda harus dikenal. Anda harus dikenal. Jangan cuma gini, siapa ya dia. Nah hari ini saya tahu saudara mungkin sudah kenalan nama. Tapi hari ini sesuai dengan baju yang saya pakai, keren kan bajunya, keren kan? Ya, kita akan salaman kiri kanan kita depan belakang. 5 orang saudara dan berkata, you are love, you are love, you are love. Ayo kita akan mulai dari sekarang saudara, keluar dari bangkumu dan katakan you are love, you are love, you are love, You are love. always love. 5. Ayo yang di YouTube, you are love too, you are love. 5 orang. Ayo lebih, kawan keluar dari bangku, Minimal you 5 are orang. love. You are love, forever love. You are love, Evelyn. Ya. Wow. Hingar-bingar kalau sore. Wow. Forever love. Forever love. Wow. Masih. Kasih tepuk tangan buat semua yang hadir di tempat ini saudara. Wow. Seneng banget. Kenapa? You are love. Semua di sini disayang. Amin. Boleh pasangannya, pacarnya ada. Yang suami istri ada bilang gini, you are love. You are love. Kenapa tangannya begini? Kenapa tangannya begini? Ini di depan umum gitu ya. So hari ini saudara, saya tahu spesial banget tadi pagi ya kita diberkati banget. Yes. Tadi pagi jemaat pada nggak mau pulang saudara. Karena saking bisa menyerap sesuatu yang mereka berpikir, oh begini toh, oh begitu. Nah, hari ini kita akan sambut sama-sama saudara, Pastor Timothy Horo. Yuk sama-sama dengan kata-kata, come on Pastor. Kita akan dengerin the word of God dari Pastor Timothy Horo. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Thank you Pastor Julius, Pastor Esther. Selamat sore, apa kabar semuanya? Kita berdoa dulu yuk. Sebelum kita dengar firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kami boleh masuk 2023, Tuhan lepaskan kami dari apapun yang terjadi 2022 kemarin. Dan masuk tahun ini Tuhan, kami berserah penuh Tuhan dengan kondisi yang sangat jelas berkata gak baik. Tapi kami percaya kami punya Bapa yang baik, kami punya Tuhan yang sempurna, Tuhan yang selalu pegang kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat. Kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu, biar Tuhan berbicara buat kami sore hari ini, kasih kami hikmat untuk kami bukan cuma mendengar tapi juga mengerti Tuhan Yesus. Makasih banyak Bapa dan kami berdoa Tuhan khusus untuk firman sore hari ini biar kasih karunia-Mu turun,
damai sejahtera Roh Kudus penuh atas hati kami, atas tempat ini. Kami berdoa Roh Kudus, damai sejahtera-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu. Kasih kami ketenangan, kasih kami damai sejahtera, bahkan kasih kami sukacita. Kami mengenal, kami mengerti hal yang baik, hal yang benar, hal yang berkenan, hal yang memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat tahun baru ya saudara. Untung masih bisa mengucapkan selamat tahun baru di bulan Januari ya kan. Kalau misalnya saya dapat jadwal kesini bulan April gitu, nggak bisa ngucapin selamat tahun baru dong. Ya bisa sih, cuman saudara tuh masih terima nggak sih kalau orang bilang kayak selamat tahun baru bulan Juni gitu, aneh nggak? Tapi aneh ya, tapi lucu. Itu saya nanya deh, itu masih tahun baru bukan? Masih ya padahal ya. Maksudnya kayak itu kan udah bukan 2022 lagi gitu ya. Itu kan udah tetap 2023 loh, tetap tahun baru ya. Tapi kenapa kita kayak kalau ketemu orang teman lama gitu ya, baru ketemu bulan Mei misalnya, kita udah lama gak ketemu biar ya. Terus kita suka bilang, basi loh gitu. Padahal lucu ya, itu benar masih sama. Tahunnya masih tahun baru gitu. Jadi artinya kalau misalnya kita ketemu lagi bulan Desember, saya bilang tahun baru, masih boleh ya saudara ya. Gitu. Sama tahun baru saudara pada bulan Desember gitu. Sore hari ini saya nggak tahu saudara bakal nyesel atau enggak datang ke sini. Karena sore hari ini kita mau belajar, bilang sama saya belajar. Mengenai apa yang Pastor Andi tadi sampaikan, mengenai buah sulung saudara. Oke, nah ini kan saya nggak tahu ya saudara kalau misalnya dengar buah sulung atau nggak usah yang heboh-heboh buah sulung deh. Pokoknya dengerin semua yang berhubungan sama uang dari mimbar, saudara langsung deg-degan. Langsung awkward gitu ya. Atau bahkan mungkin bukan cuma awkward, ada beberapa dari saudara sampai marah, panas hati gitu. Kalau dengar uang dibahas dari mimbar sini. Gitu ya. Nah makanya justru kalau saya lihat kenapa kita perlu belajar mengenai buah sulung. Dan sekali ini belajar ya saudara ya. Saya mau make it clear dulu. Hari ini apa yang saudara dengar bukan untuk memaksa, memanipulasi, meyakinkan saudara untuk memberi buah sulung. Oke, kita clear ya. Yang kita lakukan sore hari ini belajar. Dari kita belajar, kita jadi tahu. Pengetahuan bikin kita jadi mengerti. Pengertian bikin kita jadi dewasa, saudara. Februari nanti, saudara memberi atau enggak memberi, biar itu keluar dari kedewasaan kita. Amin. Saya percaya gereja enggak boleh dan memang enggak punya hak untuk intervensi proses itu. Proses saudara memutuskan untuk memberi atau enggak, itu antara saudara sama Tuhan. Saya sangat yakin gereja enggak boleh intervensi proses itu. Karena itu adalah hubungan saudara sama Tuhan. Amin. Uangnya kemana sih saudara? Ke saudara kok. Bukan ke kita kan. Jadi itu berkat Tuhan kasih buat saudara kok memang. Gitu. Jadi saudara berdoa, apa yang akan saudara dengar sore hari ini bukan untuk convince saudara. Dan bahkan gak ada memang. Nanti saudara akan dengar gak ada untuk convince saudara. Yang saya coba lakukan menjelaskan. Karena kita tahu ya, buah sulung, persembahan sulung itu tuh kayak ya plus dengan semua persembahan lain gitu ya. Perpuluhan lah, itu semua kan sensitif ya. Polemik bahkan gitu ya. Di kita sampai diomongin di sosial media lah, segala macam. Dan saya juga dulu kayak gitu. Dulu saya anti banget saudara. Saya dulu anti banget sama 3 hal. Bahasa roh, persembahan, apapun itu, sama pendeta yang salah khotbah. Sekarang saya bikin 3-tiganya. Saudara kalau lihat khotbah saya, setiap saya khotbah, saya bikin intellectual error. Setiap khotbah sampai sekarang. Saya kata-katain dulu pendeta khotbah saya Google saudara. Itu attitude saya dulu. Saya duduk di tempat saudara, kalau dengar pendeta khotbah, saya buka Google, saya cek dia ngomong apa. Nah salah nih, nggak belajar nih pendeta. Giliran saya yang khotbah, error setiap khotbah.
saya jujur sama saudara, saya selalu bikin intellectual error. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara lihat khotbah-khotbah saya, setiap khotbah ada intellectual error di situ. Di situ saya sadar, mungkin yang orang-orang ngomongin soal buah sulung, dari pengalaman saya pribadi, belum tentu orang-orang itu ngerti. Persis kayak saya. Belum tentu saya ngerti apa yang pendeta khotbahin, saya main tembak aja. Padahal saya nggak baca semua Alkitab. Cuman dari hasrat untuk membenarkan diri, cuman hasrat untuk nggak melakukan apa yang dikhotbahin, ya nggak sih? Gitu, kita self defense di sini, saya juga waktu itu, kita self defense dengan bungkusan-bungkusan itu. Oh salah nih, oh udah nggak ada nih di perjanjian. Semua kita coba bungkus-bungkus, sebenarnya sesimpelnya dua hal, either kita nggak ngerti atau kita emang nggak mau bikin. Gitu. Makanya dengan pengertian itu, saya harap saudara juga bisa berdamai ya dengan apa yang akan saudara dengar sore hari ini. Karena lebih baik kita tahu saudara. Sekali lagi, ini clear ya kan, saya udah berapa kali nih ngomong berarti. Bukan untuk saudara memberi. Amin. Saudara memberi itu urusan saudara sama Tuhan. Oke, biar yang penting sore hari ini ada kedewasaan. Dan paling enggak di antara kita Grow Center Family ada damai sejahtera saudara. Amin. Karena kita tahu sekarang. Karena kita tahu ada damai. Kita nggak dipecahkan sama semua tuh netizen, semua yang ada di grup-grup WhatsApp misalnya, saya nggak tahu dong ngomong apa aja. Ya kan? Yang penting kita sekarang punya damai. Terserah, kita mungkin nggak bisa kontrol ya di luar sana. Tapi kita Grow Center Family, kita bisa jaga itu dengan pengertian. Bilang sama-sama saya, pengertian. Amin. Sudah siap? Ya, tenang. Tegang banget gitu ya. Karena kayak, waduh ngomongin duit nih. Ngomongin persembahan nih, gak tenang aja saudara. Ya makanya tadi doa kita supaya sore hari ini penuh dengan damai. Ya. Biar Tuhan Yesus yang jelaskan, Roh Kudus yang kasih pengertian, bukan manusia. Amin saudara. Kita akan belajar tentang buah sulung dari sumbernya. Apa maksudnya sumbernya? Dari pertama kali buah sulung disebut di Alkitab, saudara. Buah sulung itu disebut 30-an kali. Dan pertama kali disebut itu tuh ada di Keluaran 23 ayat 19. Itu pertama kali buah sulung disebut. Nah sebenarnya buah sulung itu adalah saudara festival. Buah sulung itu sebenarnya adalah festival, pesta saudara. Saudara pernah datang festival, orang manyun semua. Ya kan, festival orang kayak menggerutu semua. Itu lucu gitu. Pertama kali saya juga pelajari ini saya kayak bingung, waduh ini kok bisa jadi festival gitu. Padahal mempersembahkan sesuatu yang gak gampang buat kita. Festival, pesta Yahudi yang diadakan pada awal musim semi, di awal panen. Perhatikan saudara, diadakan di hari ketiga setelah Paskah. Hari ketiga setelah apa saudara? Paskah. Nah ini clue kenapa buat orang Israel zaman dulu di perjanjian lama memberi sesuatu yang besar ini adalah sebuah perayaan. Mereka bersuka cita ngasih first fruits. Kalau di Alkitab buah sulung itu first fruits namanya. Karena buah sulung itu tuh pengertiannya literal ya saudara di perjanjian lama. Buah yang pertama. Jadi artinya hasil pertama yang keluar dari panen mereka. Jadi kita kerja gitu ya. Kita kerja terus nanti kan ada waktunya ya. Nanti tumbuh gitu tanaman, buah gitu. Kalau pertama kali itu keluar itu first fruits. Itu yang dipersembahkan gitu untuk Tuhan. Itu yang dibawa ke rumah Tuhan. First fruits. Gitu. Itu literally first fruits. Jadi mereka bawa tuh hasil yang hasil pertama yang keluar dari panen. Makanya sekarang di-convert jadi gaji pertama. Gitu, tapi bukan itu poinnya. Ya nanti saudara akan mengerti. Tapi kalau misalnya saudara pengen tahu, sekarang buah sulung itu di-convert jadi gaji pertama. Karena apa? Karena buah sulung di zaman perjanjian lama itu adalah yang pertama kali keluar. Gitu, penghasilan pertama dari usaha kita setahun itu. Gitu ya, tapi bukan itu poinnya. Nanti kita akan ke sana. Tapi saya rasa baik untuk saudara tahu backgroundnya ya. Gitu. Kenapa ngasih, gini deh, kita nggak usah pakai
kejadian mereka dulu gitu kan, kita bukan petani ya, kita jadi mungkin nggak kebayang sekarang kalau misalnya emang gaji pertama. Saya tanya sama saudara, susah atau gampang ngasih gaji pertama? Susah atau gampang? Tenang aja saudara. Saya juga ngasih loh by the way ya. Kita juga ngasih. Susah saudara, itu saudara jangan kayak awkward, ini jawab apa nih? Lagi gue. Enggak, susah saudara. Iya gak sih? Kita yang kerja, kita yang lembur, kita yang dimarahin bos. Ini tiba-tiba 1 bulan gaji misalnya ya. Kalau misalnya emang kita mau kasih 1 bulan gaji, enak aja. Berat saudara. Tapi kenapa itu bisa jadi perayaan buat bangsa Israel? Kenapa itu bisa jadi festival buat bangsa Israel? Karena 3 hari setelah apa saudara? Paskah. Saudara masih ingat pelajaran sekolah minggu, Paskah pertama kali terjadi kenapa? Masih ingat gak? Pertama kali Paskah. Masih ingat sekolah minggu? Waktu zaman Mesir. Ingat? Tuhan mau lepaskan, keluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, tapi Firaun ngotot gak mau kasih. Sampai Tuhan harus kasih 9 tulah. Yang udah serem banget. Saya kalau jadi Firaun, saya mungkin tulah kedua udah saya kasih kali. Ya maksudnya kayak, saudara ingat gak sih tulah-tulahnya, saya gak ingat semua, apa air jadi darah, maksudnya kayak 1 negara air jadi darah. Saya sih udah gemeteran banget ya, udah nih, Tuhan mau apa? You mau orang-orang you, nih, serem banget sih lo gitu kan. Tapi Firaun enggak, sampai 9 kali. Firaun tetap gak kasih bangsa Israel keluar dari Mesir. Sampai Tuhan harus lakukan tulah yang terakhir, tulah ke-10. Saudara masih ingat tulah ke-10? Masih ingat? Tuhan bilang, aku akan bunuh semua anak sulung di tanah ini. Bunuh siapa saudara? Anak sulung, first. Tuhan bilang, aku akan bunuh semua anak sulung di Mesir ini kalau kamu gak lepasin bangsa aku. Tanpa terkecuali. Yang artinya, kalau bangsa Israel ada di tanah Mesir, anak sulung mereka juga bisa kena. Karena Tuhan bilang, aku akan bunuh semua anak sulung di tanah ini. Makanya Tuhan kasih perjanjian sama bangsa Israel. Kalau bangsa Israel oleskan darah domba, darah apa saudara? Domba, itu kode ya. Tuhan kasih kode untuk kelepasan, untuk penyelamatan umat manusia di perjanjian baru nanti. Kalau kamu oles darah siapa? Darah domba di pintu kamu, di atas sama di samping. Saat malaikat maut lewat ke rumah kamu, saat malaikat maut lihat bahwa palang pintu kamu ada darah domba, malaikat maut akan lewatin rumah kamu. The angel of death will pass over your house. Makanya kenapa namanya? Pass over. Dilewatin. Kalau kamu taruh darah domba di pintu rumah kamu, saat malaikat maut lewat, the angel of death will pass over your house supaya anak sulung kamu tetap hidup. Dan kita tahu ceritanya tulah ke-10 terjadi, semua anak sulung di Mesir mati. Kecuali anak-anak sulung bangsa Israel. Itu kenapa mereka merayakan yang namanya Passover, saudara. Di Passover itu mereka merayakan bahwa Tuhan setia sama mereka. Makanya mereka bisa bersuka cita. Buah sulung dikasih di hari keberapa? Hari ketiga, masih masuk ke dalam perayaan itu. Jadi makanya kenapa mereka bisa bersuka cita? Karena mereka ingat ada Tuhan yang bisa banget bunuh anak sulung mereka juga. Karena Tuhan adalah setia dengan perkataannya. Tuhan gak kayak manusia, hari ini ngomong A, besok ngomong B. Tuhan setia dengan perkataannya. Kalau Tuhan bilang di tanah ini semua, artinya anak-anak bangsa Israel pun bisa kena. Tapi karena Tuhan sayang sama mereka, Tuhan kasih perjanjian, Tuhan bikin covenant dengan darah domba supaya orang-orang yang percaya sama omongan Tuhan, mereka melakukan perkataan Tuhan, mereka dilepaskan. Makanya mereka bilang, Tuhan aku ingat apa yang kau perbuat untuk keluarga aku. Aku ingat apa yang Tuhan perbuat di keluarga aku 2022 sampai keluarga aku bisa selamat 2023. Tuhan ini sulung aku. Tuhan ini yang terbaik, ini yang pertama buat Tuhan. Karena Tuhan baik sama keluarga aku, karena Tuhan setia, ini sulung aku Tuhan. Makanya gak heran
bangsa Israel bisa bersuka cita kasih buah sulung. Karena itu backgroundnya. Jadi kalau selama ini saudara dengar buah sulung dan saudara masih ingat memang ada buah sulung di perjanjian lama, saudara jangan bayangin mereka tuh sama kayak kita sekarang. Yang ngasih buah sulung tuh kayak, selalu deh tiap tahun. Enggak gitu saudara. Mereka itu jadi festival, mereka mengucap syukur karena background itu. Amin. Itu perjanjian lama. Biar fair, kita lihat perjanjian barunya juga. Oke, karena kan polemik buah sulung itu kan suka ada di situ kan. Kayak udah gak ada tuh, itu tuh alasan gereja. Mereka cari-cari ayat tuh di perjanjian lama supaya bisa minta duit gede. Kita kan sebenarnya di perjanjian baru, kita udah gak perlu itu. Di perjanjian baru, first fruits, buah sulung itu tuh ditulis 7 kali saudara. Jadi kalau ada yang bilang buah sulung tidak ada di perjanjian baru, itu salah. Buah sulung itu muncul 7 kali di perjanjian baru. Tapi memang waktu muncul di perjanjian baru itu bukan tentang persembahan. Oke saudara, buah sulung muncul di perjanjian baru tapi memang bukan tentang persembahan. Tentang apa pastor? Tentang simbol seseorang, pribadi. Itu bedanya. Kalau di perjanjian lama buah sulung itu literal. Oke? Itu beneran buah hasil panen apalah. Buah, beneran buah. Di perjanjian baru bukan literal buah tapi simbol. Simbol pribadi. Nah pribadi siapa pastor? Nah ini yang menarik. Pribadinya bisa ganti-gantian. 7 kali muncul buah sulung itu tuh simbol pribadi tapi ganti-gantian. Bisa pribadi Kristus sebagai first fruits, bisa pribadi kita sebagai first fruits. Nah, tapi ini kan bukan Bible study ya. Kalau Bible study saudara ngantuk dan kita selesai jam 11 malam. Gitu ya. Nah ini saya cuma kasih beberapa sampel aja saudara. Kalau Kristus yang adalah buah sulung itu ada di 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20. Nah ini bahasa Indonesia lumayan clear ya. Jadi kita langsung bahasa Inggrisnya biar lebih clear. But in fact, Christ has been raised from the dead. The apa saudara? First fruits. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru. Ada saudara. The first fruits of those who have fallen asleep. Bahasa Indonesianya sebagai yang sulung. First. Ini buah sulung Kristus sebagai buah sulung. Kalau kita sebagai buah sulung, itu tuh ada di Yakobus 1 ayat 18. Yakobus 1 ayat 18. Ini dia. Of his own will, he, Tuhan kan, he brought us forth by the word of truth that, siapa nih saudara? Siapa? We, kita. That we should be a kind of first fruits. Jadi di perjanjian baru, first fruits itu bisa Tuhan Yesus, tapi ternyata bisa juga kita. Ada. Tapi manusia, tapi pribadi bisa Tuhan Yesus, bisa kita. Ini apa nih maksudnya pastor? Kok 2 gitu? Yang satu tentang Kristus, yang satu tentang kita. Intinya saudara, ini adalah konsep. Konsepnya adalah kebangkitan Kristus membuka jalan keselamatan buat kebangkitan kita. Itu konsep first fruits di perjanjian baru. Memang bukan persembahan. Gitu. First fruits di perjanjian baru adalah sebuah konsep yang mengatakan bahwa kebangkitan Kristus membuka jalan buat kebangkitan kita. Karena tadi kan Kristus bangkit jadi first fruits, terus ada lagi ayat yang lain, kita yang bangkit first fruits juga. Gitu. Jadi secara teologi Kristus yang pertama. Saya tanya, antara kita sama Kristus yang bangkit duluan siapa saudara? Kristus. Oke, kebangkitan Kristus itu duluan. Gitu. Tapi Kristus bangkit buat apa sih saudara? Supaya kita juga bisa bangkit. Makanya itu kebangkitan Kristus membuka jalan untuk kebangkitan kita. Itu konsep first fruits di perjanjian baru. Amin, bukan persembahan memang. Akhirnya konsep ini yang bikin Kisah Para Rasul 4 itu jadi make sense buat kita. Saya nggak tahu saudara ya, tapi dari banyak hal yang misterius gitu ya, yang kita nggak habis pikir gitu ada di Alkitab, salah satunya buat saya itu tuh Kisah Para Rasul 4. Tapi akhirnya konsep first fruits ini di perjanjian baru bikin saya ngerti kenapa orang-orang perjanjian baru ini bisa kayak gini.
Kisah Para Rasul 4 ayat 33 sampai 35. Saudara masih ingat ceritanya jemaat mula-mula? Dan dengan perjanjian baru. Berapa banyak dari kita berkali-kali baca ini, berkali-kali juga kita bingung. Ini orang-orang ini disihir, dibego-begoin, atau emang bego mereka mau-maunya ngasih tanah, mau-maunya ngasih rumah. Ini bukan ngasih uang beberapa loh. Mereka punya tanah, kasih. Punya rumah, kasih. Se-ekstrim itu. Ini bukan buah sulung by the way-nya, saudara. Jadi saudara juga jangan kayak, Pastor Timmy kok cocok logi gini, ini kok nyambung-nyambungin. Saya nggak nyambungin, saya cuma bilang makanya ini jadi make sense gitu ya. Ini bukan buah sulung. Tapi ini juga jadi menarik, ini keluar dari keinginan mereka sendiri. Bahkan nggak disuruh sama rasul-rasul. Saudara ada baca tulisan, lalu Petrus berkhotbah kayak sekarang nih. Lalu Petrus mengkhotbah, menjelaskan tentang persembahan. Supaya orang-orang mau memberi sebanyak mungkin. Supaya bisa-bisa, siapa tahu mereka bisa kasih tanah, siapa tahu mereka bisa kasih rumah. Begitu? Enggak. Kesadaran umat sendiri, kesadaran jemaat sendiri. Mereka bawa. Kenapa bisa kayak gini? Karena konsep first fruits di perjanjian baru tadi, saudara. Kalau kita mungkin udah lama gereja ya, kita tuh jadi lupa esensi kekristenan tuh apa. Pesan Kristus itu tuh apa sebenarnya. Kristus itu tuh apa sebetulnya. Ngapain dia tuh sebetulnya. Karena kita sekarang terutama ya dengan kayak teologi, kesuksesan lah semuanya. Kita sekarang di mimbar ini, either kita yang nyari atau memang kita pendeta yang khotbahin. Kita lebih fokus zaman sekarang di mimbar ini, kita khotbahin tentang 5 cara menjadi sukses. Ya kan? Cara untuk menjadi lebih harmonis, itu enggak salah loh saudara. Itu baik dan penting malah. Masa sih kita nggak mau saudara jadi sukses. Tapi apa itu? Apa itu tujuan Kristus mati dan bangkit? Kalau mau sukses, Tuhan Yesus nggak usah susah-susah kayak gini. Disalib, jadi malu-maluin sampai sekarang. Berapa banyak saudara masih diketawain sama teman-teman. Ih Tuhan lu gitu ya, mati, telanjang. Jadi Yesus tuh Tuhan atau saya kalau jadi Tuhan, saya ogah. Reputasi, enak aja. Gua Tuhan, mereka manusia, mereka ngata-ngatain gua kayak gini, mereka nggak ngerti yang gua lakukan. Saya kalau jadi Tuhan, saya nggak mau disalib. Bukan cuma sakit, malu saya, reputasi saya nggak mau jadi Tuhan reputasinya kayak gini. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saudara dan saya yang harusnya binasa. Kan? Tapi saat kita percaya, kita tidak binasa, justru melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan gak pusing sama reputasi. Because He loves you so much. Kita gak bisa tolong diri kita sendiri, Tuhan yang tolong. Dia Bapa yang baik. Orang perjanjian baru belum pusing sama kekristenan zaman sekarang, saudara. Dulu mereka cuma mau hidup berkualitas lebih baik. Tapi kita tahu kan kehidupan zaman dulu, ya kan? Kalau nggak bejat banget, ya kan? Apa? Dulu tuh kalau mau jahat ya, saudara kelihatan. Kalau sekarang kan kita bisa sembunyi-sembunyi kan. Kalau dulu kan masih ada apa sih, slavery lah, ya kan? Kayak bunuh orang masih nggak apa-apa gitu kan. Serem gitu. Kalau nggak hidupnya bejat banget, atau sok suci, jadi munafik. Either way, mereka stuck. Wah, gue gimana nih mau lepas? Gue mau jadi suci tapi gue gak bisa karena gue punya tendensi nafsu. Jadi gue akhirnya yang terbaik yang bisa gue lakukan, gue nih sok suci aja. Atau gue emang bejat banget hidupnya. Gimana kalau Paulus bilang, aku ini manusia celaka, siapa yang bisa selamatkan aku? Itu Paulus loh yang ngomong. Apalagi dalam tanda kutip orang biasa. Itu rasul hebat yang ngomong, dia ngaku, aku ini celaka, siapa yang bisa selamatin orang kayak aku? Tapi lanjutannya Paulus bilang syukur karena Kristus. Karena pengertian first fruits perjanjian baru itu, mereka gak pusing saudara. Saudara lihat bedanya, perjanjian lama, mereka kasih buah dari tanah mereka. Betul? Perjanjian baru dengan pengertian first fruits itu, mereka bukan kasih buah dari tanah mereka. Mereka kasih tanah mereka. Bahasa ekonominya, perjanjian lama kasih produk, perjanjian baru kasih aset. Lebih susah mana? Lebih berat mana? Jadi sekarang, kalau misalnya ada saudara bilang, bro, sis,
Itu tuh main-mainan gereja. Kita tuh orang perjanjian lama. Kita hidup di kita orang perjanjian baru. Kita udah gak hidup di perjanjian lama. Saudara jadi bisa bilang sekarang, puji Tuhan, amin bro, kita di perjanjian baru. Kalau gitu, yuk kasih tanah ya. Minta akte tanah ya. Ya kan? Karena bukan itu poinnya saudara. Konyol. Oh perjanjian baru, perjanjian lama. Oke, kita mau pakai perjanjian lama, saudara datang ke sini bulan Februari bawa akte tanahmu. Mau? Mau kayak gitu? Bukan itu kok, bukan itu poinnya. Saudara bawa nih, saudara bawa akte tanahmu di depan kaki saya, kan ceritanya di depan kaki rasul-rasul ya. Saudara bawa akte tanah saudara di depan kaki saya, itu gak merubah apa-apa. Karena Tuhan yang punya tanah itu. Itu emang udah punya Tuhan saudara. Nanti kita akan masuk ke sana. Poin saya gak merubah apa-apa. Karena bukan itu poinnya saudara. Dan kita pusing, sibuk. Oh, ini kan bukan ini bukan itu. Wah kegedean angkanya, bukan itu. Soal hati kita mau mengucap syukur. Kita sadar Tuhan percaya sama hidup kita. Sampai dia sendiri mau mati buat kita. Mau gak kita kasih yang terbaik, yang pertama, the first buat dia. Sesederhana itu. Memberi itu tuh manifestasi dari sikap hati kita saudara. Bukan cuma uang. Saya nggak cuma ngomongin duit di sini. Kalau saudara nggak peduli sama orang, nggak usah kasih uang. Saudara kasih waktu juga nggak mau ke sama dia. Bukan soal duit saudara. Karena kalau duit, lucu. Tuhan yang punya ini semua minta duit sama kita. Minta tanah sama kita. Itu aneh banget. Nggak terlalu kaya Tuhan cuma buat minta duit. Buat gereja, betul, nanti kita akan pelajari. Tapi gereja ini punya Tuhan, saudara. Dengan ajaibnya Tuhan bisa bikin gereja ini survive. Gereja ini punya Tuhan kok. Gak usah pusing, gak usah khawatir, saudara. Kalau ini Tuhan berkenan, bangun gereja ini akan dibangun kok. Dengan caranya yang begitu ajaib. Buah sulung itu sebenarnya buat kita sendiri, saudara. Kalau saya bilang menjaga kita ya, supaya kita tahu gitu. Kita ingat yang punya ini nih semua siapa sih? Kita belum mulai ya dari tadi ya, si Keluaran 23 ya. Sampai sini saudara masih ada damai sejahtera? Masih ya. Saya udah mulai ngomong-ngomong, ayo kasih supaya diberkati, ada nggak? Enggak ya, oke, masih clear ya kan. Tadi menjelaskan. Kita udah belajar perjanjian lama, kita udah belajar perjanjian baru. Masih ada damai sejahtera saudara? Amin. Kita lanjut ya. Iya ini tuh berat banget buat saya. Aduh, ya you know ya kan. Zaman sekarang. Keluaran 23 ayat 19. Ini pertama kali buah sulung muncul saudara. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Ini sedikit intermezzo saudara. Ini kalimat yang kedua ini ya nyangkut ya saudara ya. Karena zaman itu ya ke-66 kitab kita ini sih. Itu kan sebenarnya ditulis itu surat kan. Atau kayak buku makalah gitu ya. Itu tuh gak ada ayatnya sebetulnya dulu. Jadi itu cuma ditulis terus gitu. Yang kasih ayat itu kita. Udah zaman sekarang gitu. Itu kita yang kasih ayat supaya apa? Supaya gampang ingatnya. Yang mana tuh? Oh pasal ini ayat ini tinggal buka. Oh iya bener gitu. Karena kan dulu panjang banget. Nah happens to be suka ada yang nyangkut. Saudara suka gak baca satu ayat saudara bingung. Kalimat pertama sama kalimat kedua kok gak nyambung ya? Suka gitu? Ada yang kayak gitu? Nah itu tuh happens to be nyangkut aja. Karena bukan yang gak nyambung. Tapi memang itu sebenarnya tuh satu. Bahkan bukan cuma ayat. Itu sebenarnya kayak harus satu pasal sebelumnya. Satu pasal setelahnya. Gitu, kalau mau membaca Alkitab yang proper sebetulnya. Karena itu bukan cuma ayat-ayat doang. Itu sebenarnya kan satu tulisan penuh. Happens to be ini nyangkut. Oke saudara, jadi kalau misalnya saudara bingung, ini apa nih anak kambing dimasak-masak nih. Enggak ya? Teman ini mungkin for another time. Tapi sekarang kita fokus sama kalimat pertama. Bahasa Inggrisnya bring the best of the apa saudara? First fruit. Sama perjanjian baru tadi. Bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Ini pertama kali buah sulung muncul. Yang menarik, saudara lihat di situ
Tuhan bilang, ini by the way Tuhan langsung ngomong ya ke Musa ya. Bukan Musa mentranslate. Musa cuma tulis apa yang Tuhan omongin. Ini Keluaran 23 backgroundnya gitu. Jadi bukan Musa menginterpretasikan. Ini Keluaran 23 Tuhan ngomong langsung ke Musa. Dan Tuhan bilang bawalah, bring, bukan give. Bukan kasihlah persembahan sulung. Bukan kasih, bukan bring. Bukan give first fruits. Ini beda saudara. Kita banyak struggle banget sama buah sulung karena ini saudara. Kita pikir buah sulung itu tuh kita kasih. Padahal kita bukan kasih. Kita bawa. Kita apa saudara? Bawa. We bring di situ tulisnya. Dan ini Tuhan yang ngomong. Tuhan bilang bawa. Apa bedanya bawa sama kasih? Apa bedanya bring sama give? Contoh. Saudara telepon saya. Tim. Tolongin gue dong. Wih kenapa nih? Ya gue gak ada duit nih. Tolongin gue lah berapa gitu buat gue hidup. Wah lu perlu berapa? Ya terserah lu lah, kan lu yang punya duit Tim. Oh gitu. Ya udah deh lu perlu berapa? 7 hari aja Tim. Lumayan buat gue nambel-nambel 7 hari Tim please. Oh 7 hari, yaudah deh. Gue kasih 700.000 ya. Lumayan paling gak sehari 100.000. You can manage. Saya transfer ke saudara berapa? 700.000. 700.000 saudara bisa manage, saudara hidup 7 hari. Setelah hari ke-7, saudara telepon saya. Weh Tim, gimana? Tim, ini gue udah doa, gue dapat kuat banget di sini Tim. Gue udah puasa, gue udah gak bisa tahan-tahan, makanya gue harus telepon lu, gue harus kasih tahu ini Tim. Ih ada apa nih? Tuhan bilang gue harus kasih 700.000 ke lu. Saudara nggak kasih 700.000 ke saya. Saudara bawa balik 700.000 saya. You don't give 700,000 to me. You bring back my 700,000. Because that's money. You don't give it to me. You bring back my money back to me. Makanya Tuhan bilang bring. Tuhan bilang bawa. Mungkin kita pikir yang bikin kita berat sekali memberi, bukan cuma persembahan sulung ya saudara ya. Ini konteks ini berlaku kalau kita mau jujur sama diri kita ke hampir semua faktor dalam hidup kita. Kita susah sekali berkontribusi, memberi, mengasihi, karena pikir semua ini itu punya kita. Semua ini karena usaha kita. Tuhan bilang enggak. Semua yang kamu punya di rekening kamu, yang lagi kamu pakai di badan kamu, yang kamu punya di garasi kamu, yang nempel di tanah kamu, itu punya aku. Aku yang kasih buat kamu, karena kamu butuh, aku kasih. Now you bring back to me. You don't give what's mine. You bring back what's mine. Makanya Tuhan bilang, beri. Tuhan bilang bawa, bukan beri. Gua yang kerja nih, ini karena lembur, ini karena gua pinter, ini karena gua yang usaha, ini karena gua yang main bisa bikin ini tiba-tiba gua ke gereja, pendeta minta-minta duit, ini kayak mafia aja nih gereja ini. Tuhan bilang bukan. Gua gak minta lu kasih kok, gua minta lu bawa balik. Supaya kita sadar, saudara. Ini semua punya Tuhan. Dan itu by the way jawaban kalau misalnya saudara sadar, kenapa Tuhan minta first fruit? Saya bukan masalah uangnya, Pastor. Tapi saya penasaran aja, kenapa sih harus first fruit? Kan ada ribet banget sih nih gereja, ada perpuluhan, ada persembahan mingguan, ada charity belum, ya kan? Ini tiba-tiba ada persembahan sulung gede lagi. Kenapa sih Tuhan minta persembahan sulung? Kata kuncinya ada di kata itu sendiri, first fruit. First. First artinya apa saudara? Pertama. Kayak yang tadi saya bilang, first fruits itu tuh sebenarnya mengajar kita untuk belajar ingat bahwa dia yang pertama. Saudara masih ingat Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya, in the beginning. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ini bukan kayak apa ya simbol-simbol gitu saudara, enggak.
existentially, God was the first. Dia ada jauh sebelum kita ada. Jadi saat dia minta yang pertama, itu sangat make sense karena dia memang yang pertama. Oh jadi dia harus diingetin ya? Bukan diingetin. Saya tanya sama saudara, misalnya nih, on another universe. Misalnya, Alkitab bilang, bukan kasih buah sulung, kasih semua persembahan kamu sepanjang tahun. Tuhan berhak gak minta kayak gitu? Ini bukan pendeta yang ngomong, misalnya kayak Tuhan ngomong audible sama saudara. Hai kamu, saya gak cuma minta buah sulung, saya minta semua buah kamu sepanjang tahun. Tuhan berhak gak saudara? Kenapa? Tuh saudara tahu kok, karena Tuhan yang punya. Tuhan minta first fruits supaya bukan buat dia tahu dia yang pertama. Kita gak usah ingetin, sebelum kita ada dia udah ada kok yang pertama. Dia gak pusing, dia gak insecure kayak manusia. Kita ngasih, makanya itu dia. Saudara ngasih atau enggak itu urusanmu. Karena Tuhan saudara gak disambar petir kok kalau gak ngasih. Bukan kayak, wah dasar nih dia gak menghargai gue. Itu manusia soalnya, kita pikir Tuhan kayak gitu. Dia gak menghargai gue nih, dia gak ngasih nih. Minggu depan gue jadwalin petir turun ke rumah dia. Enggak saudara. Tapi persembahan sulung, buah sulung itu justru ingetin kita saudara. Buat dia yang pertama. Karena sadar gak sadar, ngaku gak ngaku, kita suka taruh Tuhan bukan yang pertama saudara. Either kita cuma treat Tuhan sebagai mesin ATM. Jadi kalau kita bisa dapat uang tanpa Tuhan, kita gak perlu Tuhan. Atau Tuhan sebagai career coach. Jadi kalau kita bisa sukses tanpa Tuhan, kita gak perlu Tuhan. Apapun itu, kita tanpa sadar, kita taruh Tuhan bukan di tempat yang pertama. Makanya dengan membawa persembahan, apa saudara? Sulung, first. Kita ingat Tuhan yang pertama. Amin. Itu buat kita kok. Oke, Pastor. Saya ngerti lah. Tapi saya kok nggak ngerti poin melatih itu ya. Itu sih cuma kayak ngerjain saya, Pastor. Saya nggak ngeliat ini ngelatih saya. Saya yang kerja, saya yang lembur, saya yang dimarahin bos. Tapi saya harus ngasih. Habis itu saya nggak tahu baliknya kayak gimana. Ini mah saya nggak lihat latihannya ada di mana. Kenapa Pastor ngomong ini latihan yang baik buat kamu? Latihannya ada di attitude kita, saudara. Persembahan kita terhadap seseorang, pemberian kita terhadap seseorang itu bisa kasih tahu seberapa penting orang itu buat kita. Itu buat ngecek. Saudara sayang banget sama suamimu, istrimu, saudara pengen beliin dia luxury brand. Tapi ternyata nggak cukup duitnya. Saudara nggak mampu, belum mampu beliin luxury brand. Ya saudara bisalah kasih premium brand. Walaupun tetap saudara at least 1 bulan saudara masih harus nabung. At least 1 bulan saudara nggak ngopi. 1 bulan saudara nggak beli apa-apa buat saudara. Karena saudara mau saving up untuk beli yang bagus. Bukan luxury brand tapi at least premium brand. Saudara mau kasih yang terbaik yang saudara bisa buat suamimu, buat istrimu. Dari situ saya bisa tahu betapa pentingnya suami atau istrimu buat kamu. Pemberian kita terhadap seseorang itu bisa kasih tahu kita seberapa penting orang itu untuk kita. Jadi kita tinggal cek seberapa penting Tuhan buat kita. Lewat pemberian. Sekali lagi nggak harus buat sulung. Pemberian sekali lagi buat uang, bukan buat uang. Bukan tentang uang. Kasih waktu, kasih talentamu, kasih hatimu, kasih kupingmu. Apa yang saudara kasih dan seberapa besar, bukan cuma uang ya angka ya. Tenang aja saudara. Seberapa besar yang kau kasih, itu bisa tunjukin seberapa penting orang itu buat kamu. Tuh, kenapa ini melatih kita saudara. Amin. Dan yang terakhir, saya udah selesai. Tegang banget sore hari ini. Saya rasa-rasa mau berhenti, saya mau ngelawak aja tau gak saudara. Tenang aja saudara, ya ini pengertian. Sama persis dari mimbar ini, kita kasih tahu kasih yang melampaui logika ada di Alkitab. Atau kita kasih tahu tentang pengharapan yang susah banget tapi ada di Alkitab. Kita kasih tahu tentang mengampuni, amit-amit rasanya, tapi ada di Alkitab.
Atau kita kasih tahu, kita ajarin tentang mujizat yang di abad 21 yang udah super pinter, super canggih ini. Mujizat itu aneh banget, tapi ada di Alkitab, kita ajarin saudara. Sama. Buah sulung, seaneh itu, sekontroversial itu, ada di Alkitab. Tadi saya ganti-ganti gak kata-katanya? It is what it is, masih ada. Ya, jadi kita kasih tahu apa yang baik, kita kasih tahu apa yang ada. Perkara saudara kasih atau enggak, bukan hak kita untuk paksa saudara. Amin. Tapi at least saudara datang ke tempat ini, sore ini saudara tahu. Bukan cuma soal buah sulung, tapi soal konsep memberi buat Tuhan. Kita tahu sekarang. Itu buat kita kok sebenarnya. Amin. Thank you Pastor. Saya ngerti. Tapi satu terakhir. Satu nih, saya bisa saving up, saya ada uang, saya udah oke lah siap. Tapi satu lagi Pastor, satu yang saya masih ganjel banget. Kenapa sih kasih buat gereja? Saya gak masalah kasih, cuman saya trauma Pastor, saya takut dikorupsi sama pendeta, saya takut dipakai buat aneh-aneh. Kenapa sih harus dikasih ke gereja? Sebenarnya itu jawabannya juga gampang saudara. Perkara dipakai aneh-aneh itu nanti akan keluar sendiri kan? Ya kan? Kita akan tahu kok mana orang-orang yang bisa dipercaya sama yang enggak. Apalagi zaman sekarang, sosial media, berita gampang ketahuan. Gitu. Jadi kita gak usah pusing sama itu. Waktunya akan tunjukkan sendiri kebenaran. Kalau emang ada orang yang memanfaatkan sesuatu, pada waktunya akan ketahuan. Kalau ada orang yang memang tidak memanfaatkan tapi difitnah, itu juga nanti akan ketahuan. Kalau ada orang yang benar menggunakannya, tetap akan ketahuan. Semua akan ketahuan pada waktunya, kita gak usah pusing sama itu. Tapi kalau misalnya saudara mau tenang, saudara pengen banget tahu kenapa sih harus ke gereja, kenapa gak boleh saya kasih uang yang sama nih Pastor ke charity. Bukan gak boleh saudara, harus malah baik saudara kasih ke charity. Tapi ini kita ngomong kontekstual. Konteks sore ini kita lagi belajar soal apa saudara? Buah sulung. Keluaran 23 tadi lagi omongin soal buah sulung. Kita baca ya, Tuhan bilang buah sulung itu dikasih kemana? Kau bawa ke dalam mana saudara? Ke dalam rumah Tuhan Allahmu. To the house of the Lord your God. Jadi jawaban gampangnya ini protokol saudara. Protokol. Tuhan yang minta dibawa ke rumah Tuhan. Tapi kalau misalnya saudara masih nggak bisa. Saya harus tahu kenapa ke gereja. Saya harus tahu, saya nggak mau terima kalau itu protokol. Kasih tahu saya kenapa harus kasih ke gereja. Alasannya dua saudara. Pertama alasan rohani. Dua-duanya sebenarnya gampang. Satu alasan rohani, satu alasan jasmani istilahnya gitu ya. Alasan rohaninya karena memang punya Tuhan. Saudara pinjam mobil ke saya. Saudara balikin mobil saya ke rumah tetangga saya atau ke rumah saya? Kemana? Ke rumah saya. Kan saudara gak taruh ke tetangga saudara. Apalagi kalau misalnya saudara pinjam mobil saya, terus saudara telepon saya, Tim thank you ya mobilnya. Waduh lu baik banget, lu bantu gua banget. Gua taruh mobil lu di Gandaria City, nanti lu ambil ya. Itu kurang ajar saudara namanya. Dibawa balik ke rumah Tuhan karena itu memang yang punya Tuhan. Dibawa balik ke tempat dia tinggal. Itu alasan rohaninya. Alasan jasmaninya sebenarnya ini gampang, ini simple. Tapi saya minta maaf juga atas nama gereja, atas nama hamba-hamba Tuhan. Kalau kita bikin ini complicated banget, yang bikin engkau trauma, yang bikin engkau panas hati. Jadi dari tadi engkau bilang, ini pendeta 5 menit lagi gak turun, gue tinggal nih. Gue udah gak bisa lagi denger ini. Udah cukup gue denger kayak ginian. Yang bikin kita kayak gitu, karena saya juga gak tahu kenapa. Tapi saya minta maaf kalau emang saudara sempet kayak gitu. Karena gereja mungkin selama ini suka bungkus-bungkus ini dengan, ayo kasih, nanti kamu akan diberkati. Tingkap-tingkap langit akan terbuka nanti, biar tidak ada belalang pelahap di rekening kamu. Padahal saudara, alasan praktikalnya sebenarnya simpel sekali. Buah sulung itu untuk biaya operasional saudara. Untuk membiayai rumah Tuhan dan orang-orang yang mendedikasikan hidupnya bekerja di rumah Tuhan, melayani Tuhan di gereja. Di rumah Tuhan. Kita gak tutup-tutupin. Kita gak bungkus apa-apa dari Mimbar Grow Center. It is what it is. Buah sulung bahasa manajemennya untuk operasional, saudara. Saudara masih ingat waktu Yosua berhasil menduduki semua tanah Kanaan, dia kan berperang dulu ya 13 tahun kalau nggak salah.
Semua tuh, Yeriko, Ai, semuanya. Sampai semuanya sudah dia menangkan, baru akhirnya dia bagi-bagi tanah ke 12 suku. Ingat saudara? Dia kasih tanah ke 12 suku. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, suku Lewi jangan kasih tanah. Mereka fokus, dedikasikan hidup mereka untuk melayani aku dan rumahku. Jadi suku Lewi, mereka nggak dapat tanah di tanah Kanaan itu. 11 suku yang lain dapat, suku Lewi nggak dapat karena Tuhan sendiri yang bilang suku ini nggak boleh dapat tanah, mereka hidup khusus untuk melayani aku dan rumahku. Pertanyaannya, suku Lewi hidup dari mana? Kalau nggak hidup mati dong. Dan apakah Tuhan bilang kayak, kalau misalnya Yosua tanya, oke, mereka hidup gimana Tuhan? Biarin. Mereka harus beriman dong. Apa gitu? Enggak. Tuhan juga nggak segila itu saudara. Suku Lewi hidup dari mana? Dari persembahan 11 suku yang lain. Mau dari zaman dulu sampai zaman sekarang sama, operasional saudara. Whether you like it or not, operasional. Kita jujur sama saudara. Kita nggak bungkus-bungkus, kita nggak pakai ayat, nggak. Tapi kita kasih tahu apa yang ada tertulis di Alkitab, apa makna-makna rohanimu. Apakah engkau percaya, apakah engkau ngikutin, apakah engkau memberi, apakah engkau enggak, itu antara engkau sama Tuhan. Karena saya harap yang tadi saya bilang, dengan kita kasih tahu, saudara jadi dewasa. Saudara memutuskan karena kedewasaan, bukan karena ikut-ikutan orang di sosial media atau di grup WhatsApp. Amin. Buat operasional. Saudara mungkin pikir, wah kejebak gua biaya operasional. Siapa yang mau pastor ngasih duit ke gereja buat operasional? Kalau andaikan pastor bilang, kasih supaya nanti kamu bisa diberkati. Kasih supaya nanti kamu bebas dari kutuk. Mungkin aku mau kasih pastor. Tapi enggak, bukan itu. Dan saya enggak boleh pakai ayat yang bukan itu. Buah sulung untuk menghidupi orang-orang yang fokus. Mendedikasikan hidup mereka. Untuk fokus dengan semua kenikmatan yang kita alami hari ini. Tapi pertanyaannya, kok mau? Operasional? Wah, siapa yang mau pastor? Salah khotbah. Pastor ngomong operasional, gak ada yang mau ngasih. Ini yang saya kaget banget loh saudara. Saya akan ajak saudara baca di Nehemia 10, saya udah selesai. Saya panggil pemusik. Yang tadi, semua yang saya ajarkan, semua yang tadi saya share, itu more or less saya tahu lah. Tapi jujur sama saudara, yang akan kita pelajari terakhir ini, saya baru tahu juga. Waktu saya siapin ini, saya baca-baca, saya belajar-belajar, saya baru tahu soal ini. Nehemia 10 itu adalah usaha orang untuk maintain hasil dari pembangunan tembok Yerusalem. Kalau saudara ingat Nehemia itu, diary, itu Nehemia itu kan sebenarnya diary saudara. Diary seorang yang bernama Nehemia, perjalanan, proses dia untuk membangun ulang tembok Yerusalem yang runtuh. Ya kan? Tembok itu sudah berdiri di Nehemia 6 saudara. Lah, Nehemia 7 sampai 13 apa dong? Karena Nehemia itu sampai 13 saudara. Pastor, kalau Nehemia temboknya selesai di 6, kenapa panjang sampai 13? 7 sampai 13 kurang lebih itu usaha-usaha orang yang ada di Israel untuk menjaga supaya tembok itu nggak runtuh lagi dan supaya ibadah tetap berjalan lagi. Karena selama ini udah nggak proper jalannya. Gitu. Kita baca ya. Nehemia 10 ayat 35. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa kemana saudara? Rumah Tuhan, hasil yang apa? Pertama, dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Ini yang ngomong umat saudara. Ini bukan Nehemia yang suruh. Ini bukan kata-kata Nehemia. Ini komitmen umat bersama. Jadi kalau misalnya orang-orang ini ada sekarang, mereka mungkin suruh saya turun. Tim, turun. Konyol lu nyeritain kayak gini, konyol lu coba jelas-jelasin kayak gini. Kita tahu kok apa yang harus kita lakukan. Turun, lu gak perlu ngomongin kayak gini. Lu gak perlu bikin orang yakin. Turun, lu gak perlu jelas-jelasin. Ini konyol, kita tahu kita harus ngapain. Kita tahu apa yang harus kita kasih. Kita tahu kita harus berbuat apa supaya tetap ada ibadah di rumah Tuhan. Turun tim, lu gak perlu ngomong kayak gini. Ayat ini itu bikin hati, it broke my heart saudara. Kenapa mereka bisa punya komitmen kayak gini? Padahal mereka tahu ini operasional. Mereka sangat tahu ini biaya operasional.
Tapi kenapa mereka masih mendedikasikan, mereka masih semangat ngasih tanpa disuruh, tanpa dikotbahin. Kita lihat ayat 39-nya ya. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur, dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus, pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi. Kalimat terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. We will not neglect the house of our God. Kenapa ini broke my heart waktu saya baca ini? Berapa banyak saudara, kita sekarang masih bisa ngomong kayak gini. Sebagai umat. Berapa banyak daripada kita yang masih bisa ngomong, we will not neglect the house of our God. Karena sekarang kekristenan udah jadi konsumerisme saudara. Jemaat datang ke gereja, lagu gak cocok, marah. AC dingin dikit, keluar. Bukan berarti gak boleh ngasih tahu ya. Tapi beda sama ngasih tahu dan marah langsung keluar. Waktu pandemi dan pertama kali kita bisa ibadah onsite lagi, ini di Jakarta ya. Saudara masih ingat betapa seremnya pandemi zaman itu? Ya kan? Ada yang buka masker, di zaman itu ya, bukan sekarang ya. Di awal-awal kalau saudara ingat betapa horornya orang buka masker. Ada yang buka masker di ibadah, ditegur sama prokes, dimarahin balik. Dia di belakang marah-marah, dia keluar. Karena konsumen gak mau dikasih tahu. Sama kayak masuk toko kan. Masuk toko buat entertain kita, buat kita senang, kayak masuk Disneyland. Jadi kalau ada yang nggak rasa kita cocok dikit, kita boleh komplain, kita berani komplain, nggak cocok nih sama gua nih. Kita jadi konsumen, saudara, kekristenan belakangan ini. Dan kita dari sisi gereja juga jadi consumer brand, sama kok. Jadi bukan cuma saudara. Gereja juga banyak yang jadi consumer brand. Apa maksudnya? Wah, lagunya nggak cocok ya. Wah, pada nggak mau ya ngomongin soal kekudusan. Kalau gitu kita jangan khotbahin kekudusan deh. Padahal ada di Alkitab. Wah, lagunya nggak cocok ya. Kita cari lagu-lagu yang relevan yuk. Kita bikin kayak acara-acara yang keren yuk supaya pada datang. Terus kita mulai compare gereja satu sama gereja yang lain. Padahal maksudnya buat apa tangan kiri compare diri sama tangan kanan, semua punya fungsinya. Saudara punya andil, kita juga punya andil. Makanya it broke my heart waktu saya baca ini. Saya zaman sekarang berapa banyak yang bisa ngomong gini saudara. We will not neglect the house of our God. Karena buat kita sekarang, gereja bukan buat penyembahan Tuhan, buat kita. Saudara datang supaya saudara ter-entertain, kita datang untuk meng-entertain saudara. Udah gak ada lagi tuh the house of our God. Adanya the house of jemaat atau the house of whoever it is. Yang pasti bukan house of the God. Itu yang bikin saya sedih banget. Saya rindu bukan soal persembahannya saudara. Saya rindu masih ada orang-orang, terutama anak-anak muda di sini saya lihat, yang masih bisa ngomong gitu. I will not neglect the house of my God. Jadi Februari nanti kalau saudara mau kasih, kalau saudara mau bawa buah sulung, saya harap saudara membawa dengan pengertian yang benar. Saudara membawa karena saudara tahu berkat harta itu punya Tuhan. Saudara tahu itu adalah hal yang baik untuk dilakukan, bukan cuma untuk Tuhan, tapi terlebih untuk saudara karena mengingatkan kita. Amin. Siapa yang pertama? Dan saya harap kalau saudara membawa, saya harap saudara punya hati
yang sama perkasanya dengan orang-orang ini. Saudara membawa karena saudara bilang, we will not neglect the house of our God. I will not neglect the house of my God. Di zaman yang sekarang ini saudara. Susah? Susah. Tapi itu dia, ada nih orang-orang. Berarti bisa juga ada di zaman sekarang. Amin. Ada orang-orang yang bisa tetap jaga iman mereka di zaman dulu, zaman sekarang juga ada. Ada orang-orang yang bisa melakukan mujizat zaman dulu, zaman sekarang juga ada. Ada orang-orang yang khotbahnya bagus banget zaman dulu, zaman sekarang juga ada. Saya berdoa, ada orang-orang yang bilang, we will not neglect the house of our God zaman dulu, zaman sekarang juga ada. Orang-orang yang bilang, we will not neglect the house of our God. Kita berdoa yuk. Tuhan, ini kami Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh boleh belajar Tuhan, boleh kasih pengertian Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus mau pimpin kami, apa yang harus kami lakukan dengan apa yang kami dengar sore hari ini. Kasih kami damai sejahtera Tuhan. Biar proses ini boleh berlangsung dengan baik, dengan sehat, tanpa intervensi siapapun. Antara kami dengan Engkau Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Makasih banyak Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, biar Roh Kudus terus berproses, Roh Kudus terus jagai, temani, kasih hikmat demi hikmat, pengertian demi pengertian, kedamaian, ketenangan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia dan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan saja katakan bagi Dia. Ya mari sama-sama kita bangkit berdiri ya saudara. Selama-lamanya. Sama-sama katakan dengan kuat. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Serta syukur selama-lamanya. Dan kami mengangkat tangan kami Tuhan, karena bagi-Mu segala pujian Bapa.
Kami berdoa untuk setiap praying for Tuhan dalam nama Yesus Bapa. Kakak sembuh dari tiroid dalam nama Yesus, sembuhkan. Adik cepat mendapat pekerjaan yang terbaik. Semua jemaatmu yang lagi membutuhkan pekerjaan Tuhan, dalam nama Yesus mendapatkan Tuhan. Tante disembuhkan dari kanker pankreas dalam nama Yesus, sembuh. Dapat melunasi pinjaman online. Terima kasih Tuhan buat semua orang yang lagi terikat hutang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buka pintumu Tuhan, buka pintu-pintumu Tuhan buat mereka Tuhan. Bisa ke Jerman dan bangun rumah orang tua, amin. Bisa kuliah dengan baik tanpa ada pinjaman online apapun dalam nama Yesus. Dilancarkan KKN seproskripsi di tahun ini, amin. Kesembuhan nenek yang sudah 1 bulan di laut rumah sakit dan fungsi livernya kembali pulih dan membaik dalam nama Yesus. Mama yang akan diterapi ablasi 6 Februari karena ada tumor dingin di leher, dilancarkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Dilancarkan dalam masa pendekatan dan pengambil keputusan yang tepat, amin. Atasan diberikan kelembutan hati dalam nama Yesus. Mendapatkan tempat makan sesuai dengan minat, amin. Dicukupkan dan diberkati, pekerjaan sedang berjalan dalam nama Yesus. Tante disembuhkan dari kanker hati dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Usaha baru dibuka, dilancarkan dan diberkati, amin. Anak disembuhkan dari sakit DBD dalam nama Yesus, keluar dari rumah sakit dalam nama Yesus. Dalam masa kami diberi kesehatan itu sampai melahirkan, amin. Dapat melunasi sebuah hutang-hutang dalam nama Yesus, terjadi disembuhkan dari sakit lambung, amin. Tumbuh kembang janin dalam penyertaan Tuhan, amin. Amin. Mari tutup mata saudara yuk. Mari tutup mata saudara. Mari tutup mata saudara. Doa yuk, doa masing-masing. Doa masing-masing. Wah. Doa. Sakit. Kalau lagi ngalami sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Kalau kau lagi ngalami masalah keuangan, taruh tanganmu di kepala. Wow. Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Ayo terus doa. Dan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. With your faith, bagi Dia. Dan bagi Dia Yesus segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Dan kami mengucap syukur ya Aba untuk doa-doa yang sudah dijawab Tuhan. Terima kasih diberi kesehatan dan gajian tepat waktu. Puji Tuhan bisa kumpul dengan keluarga besar dengan kondisi sehat semua. Puji Tuhan sembuh dan sehat. Puji Tuhan kandungan sehat dan kuat hingga saat ini. Puji Tuhan sudah sehat kembali dan berkurang mual-mualnya. Puji Tuhan sudah ada yang bantu urusan rumah tangga. Dan puji Tuhan bulan ini naik gaji. Yes. Saya tahu nih yang mual-mual siapa, saya tahu nih. Emang pemain keyboard kita nih luar biasa nih. Dia punya istri yang langsung hamil, jadi lagi mual-mual katanya. Saudara yang lagi jomblo dengar tahun ini, ayo doa, minta dari Tuhan yang benar saudara. Tadi saya mendengar begitu banyak, termasuk WL di sini saudara. Mereka lagi doa, Tuhan kasih tulang rusuk Tuhan, jangan tulang ekor, jangan tulang yang lain, tulang rusuk. Dan hari ini saya diberkati dengan Pastor Timmy. Saya tahu nggak mudah untuk beliau sampaikan. Dan saya tadi bilang ke pastor, ini orang Bekasi, diomongin hal ini, aduh rasanya jantung saya juga berdetak. Kenapa saudara? Tadi pagi saya saksikan, karena saya juga bagian dari yang memberi waktu saya berusaha jualan telur saudara. Dan setiap kali buah sulung, mungkin saudara berpikir saya dengan Pastor Timmy
gampang banget ngasihnya ya Pastor ya. Tok gitu. Sama saudara, bukan berat, tapi kadang kami struggle saudara. Kenapa? Karena memang gak mudah untuk menyerahkan yang miliknya Tuhan, saudara. Gak mudah. Tapi ketika hari ini disampaikan sebuah, bukan hanya knowledge, tapi why-nya, saya ngerti emang butuh dilatih saudara. Dan langkah itu dimulai dengan sebuah kalimat saudara. Wow, pengertian yang benar bikin kita ngalami kebebasan saudara. So, walaupun pernah ngalami jatuhin duit, terus pengen diambil lagi. Hari ini saya tahu, saya dipakai Tuhan, saya diberkati Tuhan. Bukan karena uang yang saya jatuhkan. Ini bukan transaksional saudara. Amen. Tapi karena apa saudara? Yes. Because I am falling in love with Jesus saudara. Nggak mudah untuk ngomong ini. Kenapa saudara? Karena pernah jatuhin duit ya saudara. Tapi aku tahu hubungan yang gak transaksional itu bikin makin deep sama Tuhan saudara. Dan hari ini saudara, saya percaya, mari sama-sama kita buka kedua belah tangan kita lagi saudara. Wow, Tuhan aku tahu Tuhan hadir. Tuhan hadir Tuhan. Tuhan hadir. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi kata, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa juga buat Pastor Timmy Tuhan, buat Pastor Green Tuhan, buat Elior Tuhan. Kami tahu ini hari-hari yang gak mudah buat keluarga yang ada Tuhan. Tapi ketika mereka menyampaikan pesan-Mu di tempat ini yang juga gak mudah, kami berdoa Tuhan, diberkatilah keluarganya, diberkatilah keluarga besar Tuhan, diberkati, dibuat bukan cuma mukjizat Tuhan, tapi the real revival terjadi di keluarganya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau Pastor Timmy hari ini menyampaikan firman-Mu Tuhan, apa yang dia tabur, dia akan tuai Tuhan. Diberkati kesehatannya, diberkati pekerjaannya Tuhan, diberkati semua yang dia boleh lakukan Tuhan. Dan sebentar kami akan terima berkat-Mu Tuhan dari Pastor Timmy Tuhan. Ya saudara, kita angkat kedua tangan kita. Sebelum kita pulang, kita terima yang terbaik dari Tuhan. Kekasih Kristus, anak-anaknya yang sangat dia sayang. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa. Dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan yang begitu manis dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai dari hari ini, bahkan sampai selamanya, saat Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita umat Tuhan yang dikasihi luar biasa, sama-sama katakan amin. Selamat sore saudara, sampai jumpa minggu depan.